Kembali di Anies Pagi, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Dirinya masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Berarti Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal peluang dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi membuka kemungkinan maju sebagai kandidat Ketua Umum PSSI. Menariknya, Jokowi masih kalkulasi dan mengaku belum tahu sejauh apa peluangnya. Misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa persentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya. Saat ini Mas Kaisang yang menjadi Ketua Umumnya. Tapi kalau menurut saya, kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi Ketua Umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politik. Pemirsa, kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dian Sandi Utama dilaporkan ke Barreskrim Polri seusai mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Dian dipolisikan atas dugaan menyebarkan dokumen milik orang lain tanpa izin. Dian Sandi Utama, kader PSI, dilaporkan oleh Profesor Yusuf Leonard Henuk, seorang dosen Universitas Sumatera Utara. Dian Sandi Utama dilaporkan dengan dugaan pelanggaran tentang informasi dan transaksi elektronik ITE karena mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Saat ditemui di Semarang, Dian Sandi Utama mengaku belum mengetahui kebenaran laporan tersebut. Namun sebelum mengunggah foto ijazah Jokowi, ia telah melakukan riset dan didasari niat baik untuk meluruskan asumsi liar di publik terkait isu ijazah Jokowi. Karena sampai hari ini saya belum mendapat kepastian apakah laporan itu benar adanya atau tidak. Tetapi kalaupun misalkan benar, ya saya tentu sebagai warga negara yang taat hukum, saya pasti akan bersedia untuk dimintai keterangan. Saya meriset itu kan sudah lama, Pak. Nggak mungkin lah saya berani mengatakan itu asli gitu tanpa meriset lebih dulu, nggak mungkin. Itu saya menemui orang, saya mencari data, fakta, apa segala macam sudah lama untuk memberanikan diri bahwa mengatakan bahwa itu benar asli gitu. Dian Sandi Utama mengatakan masih punya data-data yang belum dikeluarkan terkait permasalahan isu ijazah Jokowi. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Kasmujo yang sebelumnya diduga kuat merupakan pembimbing skripsi Jokowi justru membantah hal tersebut. Ia menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo.
Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah langsung melihat ijazah tersebut sehingga tidak bisa memberi komentar soal asli atau tidaknya. Mengenai ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang dia ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Saya mau cerita apa kalau belum pernah sama. Tapi kalau sebelumnya Kasmujo menyatakan tidak siap menyikapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa ya? Ya siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Namun gugatan ini sudah terlanjur terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang. Pemirsa, pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal ijazah tuai sorotan. Solidaritas Merah Putih mengatakan pernyataan Megawati menyasar Joko Widodo. Nah supaya apa? Ini benar pinter atau ngerepek iki? Loh, orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah benar apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah supaya apa? Ini benar pinter atau ngerepek iki? Loh, orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah benar apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Pernyataan Megawati mendapat sorotan dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Menurutnya, sindiran Megawati mengarah langsung ke sosok Joko Widodo. Ya mau siapa lagi kalau memang masalah ijazah itu, walaupun dibantah ya tetap masyarakat tahu, walaupun tidak menyebut nama, ya kan, pastilah mengenai ijazah Pak Jokowi ya. Tapi kalau mau dibantah ya silakan saja, itu hak-haknya teman-teman PDIP ya. Kita juga nggak bisa melarang mereka membantah atau Ibu Megawati tidak boleh ngomong itu hak-haknya mereka aja. Meski demikian, hal itu dibantah oleh juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Menurut Seno, Megawati tidak menyebut nama siapapun saat bicara soal ijazah. Tentu saja Ibu Mega menyampaikan hal-hal yang sedang berkorelasi dan berkaitan dengan apa yang di mana beliau sedang berada pada waktu itu di BRIN. Itu nggak ada di dalam pidato Bu Mega itu beliau menyebut nama siapapun. Tidak ada beliau kemudian menuduh atau menyebut satu tokoh siapapun. Megawati juga menyebut persoalan tudingan ijazah palsu bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kepala daerah dari partainya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ratusan kepala daerah tersebut menjalani proses pembekalan selama 3 hari. Megawati hadir pada pembukaan acara ini. Sejumlah elit PDI Perjuangan juga terlihat hadir, yaitu Ketua DPP Jarod Saiful Hidayat, Ganjar Pranowo, hingga Komarudin Watubun. Pembekalan membahas soal misi politik PDI Perjuangan dan sinkronisasi dengan program kepada kepala daerah. Megawati juga dijadwalkan akan memberikan pidato secara tertutup di Sekolah Partai PDI Perjuangan.
ya, kita akan menyamakan seluruh program, mensinkronisasi program, karena dalam ADRT kita menang itu artinya melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Tapi karena programnya beda-beda dan partai juga punya program yang sifatnya kerakyatan, yang sudah pernah didorong bagaimana penurunan angka kemiskinan, bagaimana mengurangi stunting, bagaimana menjaga kesehatan ibu anak. Ini contoh-contoh aja, termasuk kalau kita bicara ketahanan pangan, tanaman pangan pendamping padi. Ini kita sampaikan kepada kawan-kawan, termasuk pesan-pesan yang mesti dibawa oleh seluruh kepala daerah. Karena sebagian dari kepala daerah kan masih baru ya, maka mereka mesti ada komitmen satu, nilai-nilai ideologis, ya, platform partai, program yang sudah mereka siapkan pada saat kampanye, tapi juga misi politik partai yang mesti dibawa, yang saya katakan tadi, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana pemerintahan itu mesti bersih, melayani, gitu ya. Ini yang hari ini coba kita sinkronkan, termasuk tentu problem-problem yang mereka akan hadapi. Pemirsa, tim Jaksa KPK menghadirkan 2 saksi dari KPU RI dan penyidik KPK dalam lanjutan sidang dugaan suap terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menjadi salah satu dari 2 saksi yang hadir di ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selain Hasyim Asyari, tim Kejaksaan KPK juga menghadirkan penyelidik penyelidik KPK Arief Budi Raharjo. Tim Kejaksaan KPK meyakini bahwa Hasto telah terlibat suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan demi kepentingan penetapan pergantian antar waktu mantan caleg PDIP Harun Masiku. Adapun Hasto didakwa atas dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan kasus Harun Masiku dan menyuap mantan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Baik, kalau misalkan itu sudah Pemirsa, kesaksian mengejutkan dilontarkan penyelidik KPK Arief Budi Raharjo. Ia mengetahui keberadaan buronan KPK Harun Masiku. Arief mengaku ditugaskan untuk memantau Harun Masiku untuk persiapan jika ada operasi tangkap tangan atau OTT. Ia juga melihat aktivitas Harun di apartemen Tarin Residence. Upaya tersebut dilakukan agar KPK tidak kehilangan jejak Harun Masiku. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Hasto Kristianto Roni Talampesi menyebut kasus ini syarat dengan motif politik. Dari saudara saksi bernama Arief menyampaikan bahwa sudah mengetahui titik dari Harun Masiku, tetapi tidak mau diumbar. Padahal ini di persidangan yang terbuka ini. Itu menjadi pertanyaan kami. Kenapa? Karena ini kami coba untuk mengkaitkan dengan pernyataan komisioner sebelumnya yang menyampaikan sudah mengetahui titik berada Harun Masiku. Dalam waktu beberapa hari akan segera menangkap. Kalau nggak salah 7 hari pada saat itu menyampaikan. Nah, ini menguatkan bahwa kenapa Harun Masiku sampai sekarang tidak ditangkap. Hanya 2 kemungkinan. Yang pertama untuk menjadi sandaran politik. Untuk menyandra terhadap kasus-kasus yang disasar untuk kepada PDI Perjuangan. Yang kedua, memang ya KPK dalam hal ini tidak bekerja secara profesional, hanya menyampaikan kepada publik. Dan ini semakin menguatkan bahwa kasus ini adalah kasus dengan muatan politik. Sejumlah politikus dan tokoh PDI Perjuangan menghadiri sidang lanjutan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Beberapa di antara yang hadir adalah mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Panda Nababan hingga TB Hasanuddin. Hadir dalam sidang Hasto antara lain mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ini merupakan kedatangan Ganjar yang ketiga kalinya dalam sidang Hasto. Selain Ganjar, ada juga politisi senior PD Perjuangan Panda Nababan. Di sela-sela kehadirannya dalam sidang, Panda Nababan mengaku prihatin dengan kualitas Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini dinilainya menurun. Jadi saya sendiri terus terang merasa prihatin, kualitas daripada KPK sekarang makin merosot. Bayangkan ketua KPK-nya main badminton sama tersangka,
tidak ini, ada penyuapan untuk besuk, ada kemudian barang bukti diapakan. Kasihan kali, apalagi kualitasnya tadi gitu loh. Selain para tokoh PD Perjuangan, sejumlah anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan juga turut hadir. Antara lain anggota Komisi 1, TB Hasanuddin, anggota Komisi 3, Komjen Muhammad Nurdin, anggota Komisi 6, Darmadi Durianto. Hadir juga tokoh PDI Perjuangan lainnya, yakni Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Franciscus Saverius Hadi Rudiatmoko, Ferdinand Hutahean, Ripka Ciptaning, serta mantan Menteri Lingkungan Hidup Soni Kera. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Kadin Kota Cilegon menjawab dugaan permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Menurut Wakil Ketua Kadin Cilegon, pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dari salah satu pengurus yang sedang dalam kondisi emosional. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Cilegon menjawab dugaan meminta jatah proyek 5 triliun rupiah tanpa tender di proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari kegiatan Cengda ini kan triliunan, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Wakil Ketua Umum 1 Kadin Cilegon, Isbatullah Ali Basja, mengungkapkan peristiwa itu terjadi akibat anggotanya terbawa emosi karena komunikasi tak berjalan efektif dan sempat terjadi adu mulut antara pengusaha. Terkait masalah dugaan minta jatah proyek 5 triliun tanpa tender itu bukan sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Itu salah satu anggota dan pengurus kami yang memang mengucapkan itu, tapi itu tidak mewakili daripada organisasi. Itu hanya bentuk kekesalan, kekecewaan, salah satu pengurus. Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni angkat suara terkait oknum pengusaha yang meminta jatah proyek di Cilegon, Banten. Andra menyayangkan hal tersebut karena akan mengganggu investasi. Kadin Kota Cilegon menghormati semua prosedur tender yang berlaku. Dirinya juga tidak membenarkan cara penyampaiannya dan akan menyikapi hal ini secara internal sesuai prosedur organisasi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kadin Kota Cilegon diperiksa Polda Banten terkait kasus dugaan permintaan proyek senilai 5 triliun rupiah di PT Chandra Asri Alkali tanpa proses lelang. Ada komentar nggak, Pak? Nanti aja. Belum ada komentar berarti ya, Pak? Ya udah. Makasih, Pak ya. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kota Cilegon Muhammad Salim atau yang dikenal bernama Abah Salim diperiksa Polda Banten pada Kamis siang. Meski demikian, Salim tidak mau berkomentar terkait pemeriksaannya ini dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Pemeriksaan ini terkait beredarnya video viral diduga pejabat Kadin Cilegon yang meminta proyek 5 triliun rupiah tanpa proses lelang di lokasi pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali. Selain Ketua Kadin, Polda Banten juga memanggil seluruh pihak yang berada dalam video viral tersebut. Sprint penyelidikan dan pada kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan 5 orang saksi, yang mana 1 orang saksi tersebut Ketua Kadin dan 4 lainnya yaitu adalah dari pihak PT Chandra Asri Alkali dan pihak PT Cengda. Kemudian untuk hari ini diagendakan melaksanakan pemeriksaan 8 orang saksi lainnya yang berada di dalam unggahan. Sebelumnya, pemirsa, video dugaan permintaan proyek sebesar 5 triliun rupiah di PT Chandra Asri Alkali tanpa lelang beredar dan viral di media sosial. Dalam video, tampak sejumlah pihak yang diduga berasal dari Kadin Kota Cilegon mendatangi lokasi proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali. Kita langsung bagi porsinya. Iya, jangan itu lagi. Langsung. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah langkah dilakukan untuk mendukung inovasi demi pertumbuhan industri farmasi nasional. Salah satunya adalah dengan mendirikan fasilitas riset nasional yang berkualitas. Tadi menyampaikan akan bisa mengekspor ke berbagai negara, tentunya kita tawarkan
Pada peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Direksi PT Lapi Laboratories bersama unsur instansi terkait, pembangunan PT Lapi Laboratories sudah dimulai yang berlokasi di kawasan industri modern Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. PT Lapi Laboratories sebagai perusahaan farmasi nasional yang berdiri sejak 1972 melakukan ekspansinya dalam memperkuat portofolio inovasi dan mendukung pertumbuhan industri farmasi nasional. Kegiatan ini juga merupakan langkah awal pembangunan fasilitas riset sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendorong inovasi berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional. Sekarang challenge-nya alam semesta, lingkungan kita itu berupa banyak penyakit baru yang berkembang luar biasa, baik penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi. Cuma satu kata kunci, inovasi bisa mengatasi dan mengantisipasi tantangan tersebut. Jadi kita akan membuat Research and Innovation Center untuk PT Lapi Laboratories. Jadi dengan harapannya akan dilangsungkannya proses ini akan mempercepat launching produk-produk yang inovatif yang baru bagi perusahaan dan akan dimanfaatkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ini menjadi simbol dedikasi Lapi dalam menjawab tantangan industri kesehatan Indonesia yang semakin kompleks, yang bukan hanya investasi, akan tetapi juga sebagai pendukung dalam kesehatan kehidupan manusia di Indonesia. Dari Kabupaten Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.